Om Swastiastu, salam damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Darmawan. Saya adalah Kepala Sekolah SMK Tridharma Jaya Singaraja periode 2008-2018. Baik, saya akan cerita sedikit dulu. Tahun 2008 saya itu dipanggil oleh Pak Putri dalam hal yayasan. Saya dipanggil untuk mengisi lowongan kepala sekolah karena kepala sekolah mendahului, artinya meninggalkan sekolah itu. Sebenarnya saya ragu ya, pada saat itu saya ragu sekali. Saya ngomong sama Pak, saya belum bisa menjadi kepala sekolah. Jangankan kepala sekolah, karena saya tidak ada pengalaman, pakat dan lain sebagainya. Saya merasa canggung dan ragu. Tapi beliau juga menyarankan, ya kalau kamu nggak belajar, ya kapan lagi bisa. Alasan saya kedua adalah, Pak, saya mencalonkan diri sebagai calon DPR, Pak. Bapak juga mencalonkan diri sebagai DPD waktu itu. Bapak ngomong seperti itu. Nah, oke. Sehingga ada beberapa hari saya berpikir dan kemudian saya terima menjadi kepala sekolah, tentu dengan penuh keraguan apakah saya memungkinkan bisa mengelola sekolah ini atau tidak, karena saya juga takut, jujur aja. Pengalaman saya nggak punya, walaupun saya dari pendidikan tapi pengalaman saya nggak punya. Yang saya punya adalah pengalaman di hotel doang. Nah, itu sekilas awalnya saya mulai menjabat sebagai kepala sekolah tahun 2008 ya. Kalau ngabdinya di yayasan sih 2003 sudah di Mapindo 2005 di SMK, kemudian 2008 mulai kepala sekolah. Nah, saya setelah menjabat itu saya berpikir apa yang saya lakukan gitu. Dengan otodidak, dengan tradisional, konvensional, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya ingat tahun 2009 akhir atau 2010, saya mulai memaksa para guru untuk melakukan perubahan. Nah, ini, apa yang dimaksud dengan memaksa? Yang pertama adalah guru itu saya paksa untuk mengikuti kursus yang namanya kursus komputer. Nah, ini, IT, komputer, walaupun pada saat itu cuma saya bisa sama Ibu Les sama Pak Widiarte namanya. Itu yang lain nggak ada yang bisa. Jadi, masih ragu-ragu. Karena waktu itu kebutuhan komputer, akan penggunaan komputer, aplikasi, Word, Excel, dan sebagainya, belum banyak digunakan. Cuman yang menggunakan dari administrasi saja. Sehingga saya rubah, saya paksa, semua guru wajib untuk kursus komputer. Nah, karena saya paksa, akhirnya guru itu banyak yang mangkel ya, artinya gedek dengan saya. Kenapa sih? Kan juga nggak butuh, kan biar yang lain aja melakukan kursus itu. Banyak guru yang gitu. Tapi setelah saya pikirkan, ada rasa senang buat mereka juga. Walaupun mereka kesel, tapi ada senang juga. Dia mulai sudah biasa ngetik dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah, saya juga paksa guru untuk belajar bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Inggris itu kursus semua. Yang tidak bisa mengatakan my name is, cuma bisa bilang yes no aja, mereka sudah mulai. Termasuk sampai pegawai CS pun dia harus kursus bahasa Inggris pada saat itu. Itu yang kami lakukan. Oh, ternyata bahasa Inggris dan komputer itu penting. Ya, ketika tahun 2013 pemerintah mencanangkan K13, semua menggunakan komputer. Akhirnya dia tidak terlalu stres. Karena banyak guru-guru di pedesaan yang sama sekali tidak pernah nyentuh komputer, itu stres ya. Nah, ini saya nggak sadari sebenarnya program itu, tapi ternyata berguna di kemudian hari. Yang berikutnya, saya juga sebenarnya sudah menggali potensi yang dimiliki oleh siswa, baik seni, olahraga maupun budaya, itu kembangkan dalam satu kolaborasi pendidikan. Nah, dalam salah satu yang menjadi ikon kita adalah ada namanya English Day. Nah, ini English Day itu sudah kita buat dari tahun 2010 kalau nggak salah ya, 2009, 2010 sampai tahun 2018. Kenapa begitu? Ini penting sekali English Day ini. English Day ini sebenarnya adalah result dari kebijakan pemerintah sekarang, yaitu bebas belajar atau merdeka belajar. Karena di sana kolaborasi holistik pembelajaran antara teori pembelajaran, dari merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi, termasuk budgeting, itu semua dilaksanakan di English Day. Artinya bahwa dia menggunakan bahasa Inggris dalam memprogram apapun, dibarengi dengan seni, dibarengi dengan olahraga. Mereka sendiri yang merencanakan, yang dikoordinir oleh walinya. Walinya wajib berbahasa Inggris. Nah, pada saat itu. Nah, itu yang kami lakukan di situ. Ternyata penting. Kenapa saya bilang penting? Karena setelah tahun 2015 ada namanya multi talent atau multi skill. Guru bisa mengajar di mata pelajaran lain untuk memenuhi pemenuhan jam 24. Sehingga banyak guru yang kita training juga keluar dari bahasa Indonesia jadi housekeeping, kimia jadi housekeeping, agama, guru apapun kita rubah, semuanya kita training ke industri. Itu yang kami lakukan pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi sekarang sangat berguna. Ketika belum dapat 24 jam, mereka punya keahlian ganda, maka itu bisa digunakan pemenuhan jam. Itu. Nah, ini ada cerita menarik dulu ya. Saya minta maaf nih. Pada saat sosialisasi dulu, saya adalah salah satu
cerita, anak buah kami itu seharusnya gegrogak. Mereka itu harus numpang gitu. Dia numpang sosialisasi dari gerogak itu karena tidak ada kendaraan, tidak ada mobil, kita belum sewakan mobil. Dia numpang pakai bemo itu atau angkutan umum itu sampai berjam-jam mereka nunggu di gerogak, tidak dapat bemo untuk balik ke sekolah. Itulah perjuangan dan motivasi yang dilakukan oleh mereka. Jadi mereka itu kuat banget. Jadi dibegitukan mereka mau dan enjoy saja, walaupun mungkin dalam hatinya menggerutu dia. Itu tadi cerita tentang sosialisasi. Nah, ada satu fenomena lagi yang mungkin kalau detik ini saya ketemu dengan teman-teman itu, mereka itu tertawa ya, jadi bahan lucon ya. Pada saat itu, biasanya kalau jam 4 itu sudah siap-siap pulang. Tapi tidak ada yang berani pulang sama sekali. Bahkan dia menunggu apakah ada meeting apa enggak, ada briefing apa enggak. Memang kami biasanya kalau untuk mengkomunikasikan permasalahan, rencana kerja, itu selalu ada briefing, last briefing. Jadi pada sore hari kami ada briefing. Suatu ketika mereka itu sudah membawa tas jalan, ada yang di tangga, ada yang di luar. Tiba-tiba baru saya call dia atau WA dia, mereka untuk ikuti briefing. Nah ini anak-anak semua ada yang marah. Wih, sudah diparkir mereka itu kok dibalik lagi untuk briefing. Bayangkan siapa yang tidak kesel. Bahkan sampai jam 5 itu membuat mereka tuh kesel. Tapi dibalik kekeselannya, kita sudah bina disiplin, termasuk karakteristik daripada karyawan itu jauh lebih loyal dibandingkan dengan kita sama sekali melakukan hal seperti itu. Memang dia marah, tetapi apa yang dirasakan sekarang adalah sekarang disuruh pulang pun mereka nggak mau kalau pekerjaannya belum selesai, karena mereka sudah terbiasa seperti itu. Nah itu ya. Baik teman-teman ya, maaf lagi sekali, maaf banget ya. Tidak maksud untuk seperti itu ya, tapi tujuan Pak adalah baik, gitu ya. Dari semua usaha-usaha itulah yang kita lakukan. Kemudian saya berpikir bahwa ternyata kita harus mampu membuat, memahami dan menerjemahkan visi sekolah dengan baik. Tentu visi sekolah yang baik maksudnya adalah dengan program kerjanya, dengan targetnya, ya, semuanya itu dilakukan unit per unit. Jadi di sekolah itu banyak bagian-bagiannya yang harus memahami serta menerjemahkan visi sekolah. Masing-masing mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Dari pihak kami selalu meningkatkan mutu, baik mutu internal maupun eksternal. Sampai detik ini juga saya dengar kepala sekolah Ibu Mira luar biasa, karena dia selalu concern dengan mutu gitu. Karena dulu kita sudah buat seperti itu. Fungsi-fungsi kehumasan secara rutin kita lakukan dengan baik, ya. Termasuk juga fungsi manajemen, ya. Fungsi manajemen kami lakukan dengan baik dari perencanaan, ya, istilahnya POAX itu, perencanaan, organizing, directing, controlling, evaluating, dan analyzing. Itu kita lakukan setiap saat. Termasuk memberdayakan sumber-sumber yang ada. Nah, itu sedikit cerita ya. Nah, kemudian, ternyata mungkin ini Haji Mumpung, saya nggak tahu. Dengan usaha-usaha yang kita lakukan, yang pertama memang kita juga ada beberapa prestasi yang didapatkan, ya, baik secara akademik, non akademik, ya. Misalnya kalau akademik kita pernah juara 3 LKS nasional, juri debat tingkat provinsi, juara 1 kuliner tingkat provinsi, juara 1 nilai terbaik Sebuleleng tahun 2015. Sekolah kita pernah mencapai nilai terbaik SMK Sebuleleng. Nilai kita SMK kita yang terbaik tahun 2015. Kemudian kalau debat itu langganan di kabupaten. Jadi ketika Triatmajaya ikuti lomba bahasa Inggris atau lomba AP kuliner, mereka itu ngeri. Wah, Triatmajaya pasti menang, Triatmajaya pasti juara. Itu anggapan mereka. Karena apa? Kita dibilang di sini adalah tiap hari, tiap saat menggunakan bahasa Inggris dan selalu praktis tentang AP dan kuliner. Itu kesan di luar yang saya dapatkan. Sehingga kalau melawan Triatmajaya kita kalah. Padahal belum tentu gitu. Ini sesuatu yang membanggakan buat kita semuanya. Maka secara akademik kita banyak juga prestasi. Kalau non akademik, pernah kita dipilih menjadi bola voli tingkat nasional LKS di Malang, ya.
Kemudian yang lain kita sudah menerapkan sistem ISO, ya. Kita juga pernah sebagai koordinator 5 sekolah penjamin mutu. Itu luar biasa ya, karena kita memberikan pembinaan. Dalam hal ini kita terima kasih sama Ibu Budi ya. Ibu Budi banyak memberikan sesuatu. Ibu Budi itulah BMM kami dulu. Pernah juga kita tunjuk sebagai ketua MKKS swasta Buleleng ya selama beberapa tahun. Nah itu kira-kira yang penting. Nah sekarang apa sih harapan kita ke depan terhadap sekolah ini? Itu yang play prinsip. Kalau menurut hemat saya ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, hemat saya adalah pertama kita harus menganalisis SWOT tentang sekolah kita termasuk visi misi yang ada. Apa sih tujuan industri? Apa sih keinginan industri yang berkembang pada saat ini? Jadi sehingga kalau itu bisa kita analisis dengan baik, maka Triad Majaya bisa berkembang dan bisa eksis. Gitu. Kalau itu kita stop down di jalan saja, tidak bisa berkembang, akhirnya besok bisa akan menjadi susah kemudian hari. Oleh karena demikian, kita harus melakukan terobosan inovatif dan serius melaksanakan mereka belajar. Apalagi kita sudah tunjuk sebagai sekolah PK. Guru-gurunya juga sudah guru penggerak gitu. Nah ini yang perlu dilakukan, saya pikir. Oleh karena demikian, sekali lagi buat teman-teman yang dulu saya ajak sebagai tim dan sampai detik ini yang belum sempat naik status, kami minta maaf kalau ada hal-hal yang berkenan. Biasa namanya manajemen seperti itu, tapi yang paling prinsip adalah kita harus kuat, kita harus tegar. Bagaimana caranya menguatkan Triad Majaya, bagaimana caranya melampaui masa-masa sulit ini dan bertahan bahkan berkembang sama seperti tahun-tahun lalu. Karena pertanyaan bos paling you berapa dapat siswa? Nah gitu, paling begitu pertanyaannya. Artinya bahwa kita harus jeli menerjemahkan pertanyaan itu. Kita tidak bisa tinggal diam, karena itu kita harus target. Seperti itu. Baik, pada kesempatan ini, pada ultah SMK Triad Majaya yang ke-20 ini, saya kira SMK Triad Majaya masih muda, masih harus produktif, harus banyak berbuat. Mari kita lakukan yang terbaik, penuh kejujuran dan ketulusan, sehingga kita di kemudian hari bisa bermanfaat buat bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat ultah SMK Triad Majaya yang ke-20. SMK bisa, Triad Majaya yes. Ya, salam. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah, terima kasih buat Ketua Yayasan dan tim hebat SMK Triad Majaya Singaraja. Terima kasih. Om Santi 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 Om.